Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan kembali mengenai mata kuliah biomonitoring yang telah disampaikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Oto Prasadi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laili Ayu Kirani dari kelas 1B Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan dengan nomor induk mahasiswa 200107013. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu konsep bioindikator. Konsep bioindikator ini meliputi konsep bioindikator itu sendiri, kemudian ada respon organisme terhadap pencemaran, kemudian tipe bioindikator, kriteria indikator lingkungan, kelebihan bioindikator, dan urgensi belajar indikator. Untuk yang pertama, yaitu konsep bioindikator. Untuk pengertian bioindikator sendiri, ada beberapa dari pengertian para ahli. Di antaranya yang pertama ada dari Setiono dan Sutarto pada tahun 2008 dan Triatmojo pada tahun 2008. Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang saling berhubungan, yang keberadaannya atau perilakunya sangat erat berhubungan dengan kondisi lingkungan tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai satu petunjuk kualitas lingkungan atau uji kuantitatif. Kemudian, pengertian bioindikator menurut Juliantara pada tahun 2011. Bioindikator adalah makhluk yang diamati penampakannya untuk dipakai sebagai petunjuk tentang keadaan kondisi lingkungan dan sumber daya pada habitatnya. Selain itu, bioindikator mampu mencerminkan kualitas suatu lingkungan atau dapat memberikan gambaran situasi ekologi. Kemudian ada bioindikator menurut McGouch et al. Pada tahun 2002. Bioindikator merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan ekosistem. Dasar pemikiran akan adanya suatu organisme indikatif adalah adanya hubungan yang erat antara suatu organisme dengan parameter biotik dan abiotik dalam ekosistem. Kemudian di sini ada gambar yang pertama, ada gambar cacing planaria, kemudian di bawahnya ada gambar siput air, dan di pojok kanan bawah ada gambar cacing merah. Untuk siput air dan planaria merupakan contoh hewan yang peka terhadap pencemaran lingkungan. Sungai yang mengandung siput air dan cacing planaria ini menunjukkan sungai tersebut belum mengalami pencemaran. Sebaliknya, apabila sebuah sungai tersebut ada cacing merah yang merupakan tahan hidup dan bahkan berkembang baik di lingkungan yang kaya bahan organik meskipun spesies hewan yang lain telah mati. Kemudian yang selanjutnya ada respon organisme terhadap pencemaran. Beberapa bentuk indikatornya meliputi yang pertama, reaksi biokimia dan fisiologis, kemudian ada abnormalitas anatomi, morfologi, bioritme dan tingkah laku. Kemudian yang ketiga, perubahan populasi hewan atau tumbuhan secara kronologis. Yang keempat, perubahan pada ekosistem maupun gabungan ekosistem. Yang kelima, perubahan pada struktur ataupun fungsi ekosistem. Dan yang terakhir, perubahan bentuk lahan atau landscape. Untuk selanjutnya ada sebuah bagan di sini terdapat pada cincin yang pertama mewakili organisme individu, yaitu ikan trout, Pteronarice salmonfly, dan Paedoctylum diatom. Kemudian cincin selanjutnya yang berada di tengah mewakili populasi organisme tersebut, dan yang terakhir cincin yang paling dalam mewakili komunitas di mana ketiga spesies hidup berdampingan. Kemudian selanjutnya ada tipe-tipe bioindikator. Yang pertama, indikator lingkungan, yang merupakan organisme atau kelompok populasi yang peka akan adanya lingkungan rusak, tercemar, atau mengalami perubahan kondisi. Kemudian selanjutnya ada bioindikator ekologis, yang merupakan takson atau kelompok yang peka akan adanya tekanan terhadap lingkungan, mengindikasi dampak tekanan terhadap makhluk hidup, dan respon diwakili oleh sampel takso di habitat itu. Kemudian ada bioindikator hayati, yang merupakan kelompok takson atau fungsional mengindikasi beberapa ukuran keanekaragaman atau kekayaan jenis, kekayaan sifat, dan status endemisitas takson di atasnya pada habitat tertentu.
Kemudian, tipe bioindikator yang lain ada yang pertama bioindikator polusi yang merupakan spesies yang diketahui sensitif terhadap polusi atau mampu mendeteksi adanya polutan. Kemudian yang kedua bioindikator lingkungan yang merupakan spesies atau kelompok spesies yang merespons secara prediktif terhadap gangguan atau perubahan lingkungan. Kemudian yang ketiga ada bioindikator ekologi yang merupakan spesies yang diketahui sensitif terhadap fragmentasi habitat atau tekanan lainnya. Kemudian selanjutnya ada kriteria makhluk hidup sebagai indikator lingkungan. Yang pertama, merespon gangguan pada skala yang ada. Yang kedua, respon adanya gangguan manusia dan alam yang diketahui. Kemudian mobilitas terbatas, peka terhadap fragmentasi hutan atau membutuhkan kesinambungan. Kemudian variabilitas respon rendah. Selanjutnya ada pengetahuan tentang sejarah organisme secara alami, afiliasi, habitat, dan interaksi dengan organisme lain, serta peran dalam ekosistem. Yang ketujuh, taksonomi yang jelas. Yang kedelapan, spesialis food habitat. Yang kesembilan, kompatibilitas internasional. Selanjutnya ada mudah. Selanjutnya persyaratan data rendah, kemudian keterampilan yang dibutuhkan rendah, dan biaya yang dibutuhkan juga rendah. Untuk kelebihan bioindikator dibanding teknik lainnya, yang pertama, bioindikator menambahkan komponen temporal yang sesuai dengan rentang kehidupan atau waktu tinggal suatu organisme dalam sistem tertentu, yang memungkinkan integrasi kondisi lingkungan saat ini, masa lalu, dan masa depan. Sebaliknya, banyak pengukuran kimia dan fisik hanya mencirikan kondisi pada saat pengambilan sampel, meningkatkan kemungkinan hilangnya pulsa polutan sporadis. Yang kedua, kemampuan mereka untuk menunjukkan efek biotik polutan secara tidak langsung ketika banyak pengukuran fisik atau kimia yang tidak bisa. Yang ketiga, mengingat ribuan zat dan faktor untuk dipantau, para ilmuwan sekarang memahami bahwa biota itu sendiri adalah prediktor terbaik tentang bagaimana ekosistem merespons gangguan atau kehadiran seseorang pemicu stres. Selanjutnya yaitu urgensi mempelajari bioindikator. Dengan mengkaji dan mendalami materi bioindikator dan biomonitoring, mahasiswa diharapkan memahami dan menggunakan konsep dasar bioindikasi seperti organisme indikator, biomarker, toleransi dan resistensi, sensitivitas organisme, pemantauan biologis. Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan menggunakan dalam praktek metode bioindikasi yang paling penting dalam menilai tingkat polusi udara, keadaan masyarakat hutan, dan kualitas air dan tanah. Mahasiswa juga diharapkan mampu mempelajari perubahan historis kondisi lingkungan berdasarkan analisis konsentrasi berbagai jenis biomarker dalam sedimen air. Selain itu, diharapkan mahasiswa juga mampu merencanakan dan melaksanakan tugas penelitian, mengumpulkan sampel, menganalisis konsentrasi biomarker spesifik, menguraikan hasil secara grafis dan statistik, dan menarik kesimpulan. Untuk materi yang kedua yaitu bioindikator kualitas air. Bioindikator air ini merupakan ukuran langsung dari kesehatan fauna dan flora di perairan. Indikator biologi yang umum digunakan di air tawar meliputi berbagai ukuran mikroinvertebrata atau keanekaragaman ikan, pertumbuhan alga bentik atau bentik alga growth, dan kebutuhan oksigen bentik atau bentik oksigen demon. Biomonitoring air dilakukan dengan melihat keberadaan kelompok organisme indikator. Untuk kelompok organisme indikator ini meliputi plankton, perifiton, mikrobentos, makroinvertebrata, makrofita, dan nekton. Sedangkan untuk kelompok spesies indikator meliputi sentinel, detektor, eksploitor, akumulator, dan organisme bioesai. Yang pertama ada plankton. Plankton dapat digunakan sebagai indikator pencemaran air karena plankton sangat sensitif terhadap perubahan alam. Mereka menjadi penanda terbaik kualitas air dan khususnya kondisi pada danau. Untuk plankton ini sendiri meliputi dua jenis. Yang pertama ada fitoplankton yang juga dikenal dengan mikroalga, mirip dengan tanaman terestrial karena mengandung klorofil dan membutuhkan cahaya matahari untuk hidup dan berkembang. Kemudian
Yang kedua ada zooplankton. Zooplankton ini merupakan hewan mikroskopis yang hidup di dekat permukaan tubuh air. Mereka adalah perenang yang buruk, sebaliknya mengandalkan arus dan arus sebagai mekanisme transportasi. Kemudian untuk yang kedua ada perifiton, merupakan lapisan lumut yang melekat pada batuan dan substrat stabil lainnya yang terdiri dari aliran dasar. Perifiton ini merupakan jenis alga mikroba, biasanya terdiri dari alga, bakteri, dan mikro atau mikroorganisme, serta materi organik yang masuk dan menyebar dalam air dan sedimen, khususnya pada permukaan sedimen, batuan, tanaman, dan partikel tersubstansi dalam ekosistem akuatik. Perifiton ini biasanya ditemukan di dasar sungai dan perairan. Perifiton juga mirip lapisan lendir di perairan. Kadang-kadang sulit untuk mendeteksi warna perifiton yang terendam berupa objek berwarna coklat atau hijau. Istilah perifiton adalah pendeskripsi yang paling umum dalam ekologi alir untuk komunitas ini. Kemudian selanjutnya ada makroinvertebrata. Secara umum merupakan kelompok hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Makroinvertebrata air dapat memberikan gambaran mengenai kondisi fisik, kimia, dan biologi suatu perairan sehingga dapat dipakai sebagai indikator kualitas air sungai. Kemudian untuk spesifiknya ada makrobentos yang banyak pula para peneliti hanya memfokuskan pengamatan pada makrozoobentos. Bentos adalah hewan yang sebagian besar siklus hidupnya di substrat dasar perairan atau permukaan atau epifauna di dalam sedimen dasar atau infauna. Kelompok makrozoobentos ini bahkan paling banyak dikaji. Mereka amat peka terhadap perubahan lingkungan perairan yang ditempatinya, sehingga akan berpengaruh terhadap komposisi dan kelimpahannya. Karena itu, hewan ini sering dijadikan sebagai indikator ekologi di suatu perairan, dikarenakan cara hidup, ukuran tubuh, dan perbedaan kisaran toleransi di antara spesies dalam lingkungan perairan. Kemudian selanjutnya ada makrofita. Makrofita air ini membentuk komunitas yang penting dalam ekosistem perairan karena dalam banyak kasus mereka adalah produsen utama, mereka menghasilkan biomasa yang tinggi, dan mereka juga berkontribusi terhadap keanekaragaman hayati. Makrofita air terlibat dalam berbagai mekanisme umpan balik yang cenderung mempertahankan keadaan air yang jernih. Komunitas ini memiliki amplitudo ekologis yang besar dan oleh karena itu dapat menempati lingkungan dengan karakteristik ekologi yang berbeda dan menahan perubahan lingkungan yang mendadak. Kemudian selanjutnya ada ikan. Ikan adalah salah satu spesies hewan yang sering digunakan sebagai bioindikator lingkungan untuk memantau tingkat pencemaran atau kualitas air lingkungan karena kepekaannya terhadap pencemaran. Disarankan bahwa pemantauan pencemaran air harus seteliti mungkin, yang berarti bahwa tingkat xenobiotik harus diketahui tidak hanya dalam air, tapi juga pada sedimen yang jaringan hewan yang dianggap sebagai bioindikator. Ikan sering digunakan untuk mengetahui dampak berbagai jenis polutan organik. Untuk materi yang ketiga yaitu bioindikator kualitas tanah. Beberapa senyawa kimia yang berpotensi berbahaya berasal dari aktivitas manusia di perkotaan, pedesaan, maupun kawasan industri terus-menerus dilepaskan ke lingkungan, khususnya tanah. Tanah adalah sumber daya penting bagi manusia dan ekosistem. Faktor biologis dapat menunjukkan keseimbangan lingkungan yang lebih baik melalui indeks biotik yang berasal dari pengamatan spesies bioindikator. Bioindikator mampu menghadirkan perubahan yang memungkinkan generalisasi informasi tentang kualitas lingkungan, misalnya akumulasi zat dalam konsentrasi lebih tinggi dibanding yang dianggap normal, atau esensial untuk metabolisme tubuh, atau menghadirkan perubahan dalam hal jumlah organisme. Kehidupan beberapa hewan dan tumbuhan sangat bergantung pada tanah, baik makro, meso, maupun mikro seperti isopoda, Collembola, Oligochaeta, dan Diplopoda.
telah diusulkan sebagai organisme bioindikator. Selain itu, tanaman tingkat tinggi juga biasa digunakan dalam penilaian tanah. Berikut merupakan beberapa invertebrata, ada Diplopoda, kemudian ada Isopoda dan Colembola. Dalam konteks ini, menurut Fontanetti et al. Pada tahun 2011, beberapa kelompok taksonomi invertebrata tanah dan tanaman tingkat tinggi telah diusulkan sebagai organisme bioindikator yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada Rhamphothioplos braminus, yaitu jenis ular yang hidup pada tipe habitat dengan nilai kadar air tanah, kadar organik tanah, dan porositas tanah yang tinggi. Kehadiran kelompok hewan ini berhubungan dengan kualitas kesuburan tanah. Populasi Rhamphothioplos yang kecil menjadi indikator bahwa nilai kadar air tanah, kadar organik tanah, dan porositas tanah rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa kesuburan tanah rendah. Ular tipe fosorial kehidupannya dipengaruhi oleh kelembaban tanah yang optimal. Kelembaban tanah berhubungan dengan kadar air tanah. Porositas tanah dan relatif tinggi merupakan hal penting bagi pemilihan preferensi habitat oleh ular ini. Hal ini dikarenakan sifat ular buta yang hidup dengan cara menggali tanah untuk mencari makan, bersarang, dan bereproduksi. Makanan utama dari ular famili ini adalah berupa telur dan larva rayap dan juga semut. Selanjutnya ada tumbuhan. Tumbuhan, terlepas dari perbedaan struktur dan metaboliknya, dapat memberikan informasi penting tentang potensi zat sitotoksik, genotoksik, dan mutagenik, bahkan ketika terpapar dalam jangka pendek, dan menawarkan beberapa keuntungan seperti budidaya, berbiaya rendah, dan perawatan yang relatif mudah dibandingkan dengan mamalia. Kemudian, menurut Fontanetti et al. Pada tahun 2011, mengutip keuntungan lain dari penggunaan tumbuhan. Di antaranya, tumbuhan tinggi adalah eukariota. Dengan demikian, struktur dan organisasi selularnya mirip dengan manusia dan dimungkinkan untuk membuat perbandingan dengan hewan. Yang kedua, teknik yang digunakan untuk penelitian ini relatif sederhana dan dapat dilakukan dengan gesit. Yang ketiga, budidaya organisme memiliki biaya rendah dan perawatan yang mudah. Pengujian juga dapat dilakukan di bawah berbagai kondisi lingkungan, pH, dan juga suhu. Yang kelima, tumbuhan tingkat tinggi dapat regenerasi dengan mudah. Kemudian yang keenam, pengujian dengan tumbuhan tingkat tinggi dapat digunakan untuk menilai potensi genotoksik, zat sederhana, atau bahkan campuran kompleks. Untuk yang ketujuh, dapat digunakan untuk memantau situasi. Yang kedelapan, dapat digunakan untuk pemantauan selama beberapa tahun dan sangat andal. Kemudian penelitian telah menunjukkan korelasi dengan uji sitogenetik dan mamalia. Kemudian selanjutnya, dapat digunakan bersama dengan uji mikroba untuk mendeteksi metabolit mutagenik atau promutagen. Dan yang terakhir, studi genotoksisitas dengan tanaman menunjukkan sensitivitas tinggi dalam tes dengan agen karsinogenik. Untuk yang keempat, yaitu bioindikator kualitas udara. Selama beberapa dekade terakhir, polusi udara menjadi semakin serius. Peningkatan kuantitas dan kepadatan lalu lintas yang diiringi kemacetan, emisi gas limbah industri, dan kendaraan di jalan menyebabkan kualitas udara di sejumlah kota besar dan menengah secara bertahap menurun. Saat ini, kita tidak dapat hanya mengandalkan satu langkah untuk meningkatkan kualitas udara. Polusi udara mengacu pada jumlah zat berbahaya yang terkonsentrasi di atmosfer dan mengisi udara dalam waktu dan konsentrasi melebihi yang diizinkan.
Penurunan kualitas udara membawa pengaruh buruk secara langsung atau tidak langsung terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Monitoring udara berarti deteksi dini polutan udara, sumber polusi, dan bahan lainnya untuk meramalkan masalah lingkungan dan untuk mencegah masalah lingkungan. Melalui pengamatan dan studi terus-menerus, orang menemukan bahwa beberapa tumbuhan ternyata menunjukkan beberapa reaksi dan respon terhadap gas berbahaya yang dapat digunakan sebagai indikator biologis tertentu untuk memantau kondisi udara. Tumbuhan yang terdampak polusi yang berada akan menunjukkan gejala yang berbeda. Untuk yang pertama ada lichen. Lichen adalah gabungan bakteri dan alga simbiotik, sebagian besar dapat bertahan di lingkungan yang keras. Bentuk lichen adalah seperti kerak atau disebut lumut kerak yang tumbuh lekat pada pohon, batu, dan tanah kosong. Tapi lumut peka terhadap SO2, H2, dan polutan udara lainnya. Dan bahkan sejumlah kecil zat beracun dapat mempengaruhi pertumbuhannya dan menyebabkan kematian. Lichen sangat sensitif terhadap polusi H2 dan S di udara. Karena lichen tidak memiliki akar, mereka menyerap banyak bahan mentahnya langsung dari udara dan uap air di sekitar mereka. Hal ini membuat mereka sangat sensitif terhadap polusi udara dan hujan asam, dan karena lichen tidak memiliki cara untuk mengeluarkan polutan yang mereka serap, bahan-bahan ini tetap berada di dalam sel mereka. Karena polutan menumpuk di dalamnya, lichen dapat digunakan untuk memantau akumulasi polutan jangka panjang. Untuk keuntungan lichen sendiri, yang pertama, banyak spesies lichen memiliki rentang geografis yang luas, memungkinkan studi gradien polusi jarak jauh. Kemudian, morfologi lichen tidak bervariasi dengan musim, dan akumulasi polutan dapat terjadi sepanjang tahun. Lichen biasanya juga berumur panjang. Kemudian, pertukaran air dan gas di seluruh talus lichen membuat mereka sensitif terhadap polusi. Selanjutnya ada Bryophyta. Bryophyta adalah tumbuhan yang tidak memiliki sistem vaskular dan sederhana, baik secara morfologi maupun anatomis. Potensi pertumbuhan dalam Bryophyta tidak begitu terpolarisasi sebagai tanaman vaskular. Bryophyta tumbuh di berbagai habitat, terutama di tempat lembab di tanah, batu, batang, dan ranting pohon, dan batang pohon yang jatuh. Mereka mendapatkan nutrisi langsung dari zat terlarut dalam kelembaban udara. Beberapa zat mungkin diserap langsung dari substrat oleh difusi melalui sel-sel gametofit. Bryophyta digunakan sebagai indikator yang dapat diandalkan dari polusi udara. Kategori Bryophyta sebagai respon terhadap solusi. Yang pertama, sangat sensitif terhadap polusi dan menunjukkan gejala-gejala cedera yang terlihat bahkan di hadapan sejumlah kecil polutan. Ini berfungsi sebagai indikator yang baik tentang tingkat polusi dan juga sifat polutan. Yang kedua, memiliki kapasitas untuk menyerap dan menyimpan polutan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi daripada yang diserap oleh kelompok tanaman lain yang tumbuh di habitat yang sama. Kemudian selanjutnya ada Pteridophyta. Pteridophyta atau kelompok paku-pakuan adalah indikator positif dan integritas hutan. Dianggap berada di antara tanaman darat paling awal muncul, Pteridophyta adalah kelompok yang terdiversifikasi secara global. Oleh karena itu, kelompok tumbuhan ini ada di mana-mana dan memiliki kombinasi atribut menguntungkan untuk studi bioindikator. Pertama, sebagian besar herbivora atau vertebrata serangga menghindarinya. Kedua, mereka tidak memiliki mekanisme penyerbukan biotik atau zoochory. Akhirnya, spora Pteridophyta memungkinkan mereka menjadi pionir di habitat asli yang terisolasi dari lainnya. Oleh karena itu, distribusi mereka erat mencerminkan kondisi habitat abiotik, memfasilitasi analisis pola kelompok taksa lainnya. Memang,
Pteridophyta adalah salah satu perintis biodiversitas. Keanekaragaman hayati mereka telah ditunjukkan untuk memprediksi kekayaan spesies secara keseluruhan, dan kehadiran atau ketiadaan dapat digunakan untuk membedakan pola floristik dan tipe hutan. Beberapa taksa atau kelompok Pteridophyta telah dipelajari di daerah dekat pemukiman, tetapi pengaruh gangguan masih sedikit dipelajari. Beberapa peneliti telah menyerangkan bahwa efek panas sebagian dapat menjelaskan pola distribusi mereka. Kemudian selanjutnya ada tumbuhan tingkat tinggi. Yang pertama, respon tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat memilih dan memindahkan tempat tinggal mereka seperti hewan, dan dengan demikian menjalani hidupnya dengan menanggapi lingkungan sekitarnya. Setiap kali komponen lingkungan seperti suhu, kadar air tanah, nutrisi, dan polutan udara melebihi kisaran adaptasi atau menjadi terbatas, tanaman mengembangkan gejala atau pertumbuhan abnormal. Polutan yang berasal dari udara memasuki tumbuhan melalui stomata daun. Kemudian yang kedua, pengamatan kerusakan tumbuhan. Menurut Sik et al. Dan Nugratani dan Prasetyawati, pengamatan kerusakan tumbuhan dapat dilakukan melalui pengamatan langsung atau visual terhadap gejala nekrotik atau gejala kematian atau kerusakan daun serta organ lain pada tumbuhan. Kemudian yang ketiga, lebah madu sebagai bioindikator kualitas lingkungan. Menurut Asif, lebah madu sangat mungkin digunakan untuk menentukan kualitas lingkungan untuk bioindikasi. Lebah madu adalah bioindikator efisien yang bereaksi dengan cepat terhadap berbagai faktor eksternal. Kasus pencemaran lingkungan dan udara atmosfer yang telah menyumbang ketidakseimbangan tingkat kesehatan, status kehidupan, dan kualitas penduduk dalam beberapa tahun terakhir telah dimonitor. Masalah yang ada di lingkungan dimonitor dengan menentukan jejak di pabrik dan asal-usul hewan bersama dengan lebah madu dan manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.